Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak, Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Suwahyuni, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 dengan nomor pendaftaran 2016 99532325 dengan nomor induk mahasiswa X9023082308. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka syarat untuk tugas UKIN. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi pemanasan global dengan metode pembelajaran PBL atau program les. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Oke, sebelum itu jadi silahkan dipimpin berdoa dulu. Belum mengawali doa mulai. Doa selesai. Yang selanjutnya yaitu cek kehadiran ya. Jangan lupa quote of the day untuk hari ini. Cak. Tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Tanpa perjuangan tidak ada happy. Yang selanjutnya ada fitratu. Jika kamu memulai karena Allah, maka jangan menyerah karena manusia. Dalam ini kayaknya jika kamu memulai karena Allah, maka jangan pernah menyerah karena manusia. Diingat-ingat. Meriska. Sebelum apapun masa lalumu itu telah berlalu. Fokuslah pada masa depanmu untuk kebahagiaan. Lupakan masa lalu ya. Jadi harus fokus dengan masa depan. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk quote of the day kita semua. Oke, yang selanjutnya menyanyikan lagu nasional ya. 1, 2, 3. Bangun pemuda pemudi Indonesia, tunggu sisihkan untuk negara. Quote of the day dari Ibu. Jadi ada kata motivasi yang menurut Ibu ini sangat luar biasa ya. Apa tulisannya di sana? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Tidak penting sebodoh apapun dia, maka ketika dia bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Jadi jangan pernah merasa minder. Ya Allah, Bu, itu adalah anugerah Tuhan. Apapun yang diberikan Tuhan, maka kita harus syukuri dan maksimalkan yang ada. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik menjelaskan pemanasan global dan dampak buruknya bagi kehidupan. Yang kedua, peserta didik menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Dan yang ketiga, peserta didik merancang solusi untuk memecahkan permasalahan pemanasan
sesuai dengan 4 kriteria yang ada di depan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada keterampilan, dan yang terakhir ada presentasi. Yang selanjutnya pemahaman bermakna. Peserta didik menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan demi keberlangsungan makhluk hidup. Jadi pemahaman bermaknanya adalah kita semua menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan demi keberlangsungan makhluk hidup. Oke, yang selanjutnya ada 5 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian merasakan cuaca akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat ekstrim? Yang selanjutnya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Maksud dari pertanyaan ini adalah, kalian merasa nggak akhir-akhir ini cuaca semakin panas? Ya. Tahun kemarin sama tahun ini panas yang mana? Panas tahun ini. Jadi semakin hari cuaca semakin panas. Oke, mengapa hal tersebut terjadi? Yang kedua, apa penyebab dari pemanasan global? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika bumi mengalami pemanasan global? Yang keempat, dapatkah kita mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global? Yang kelima, langkah apa yang dapat kita lakukan agar menjadi bagian dalam mengurangi atau mencegah pemanasan global? 5 pertanyaan ini akan terjawab ketika nanti kita selesai pembelajaran. Oke, yang selanjutnya Misa ya, kita akan menyaksikan sebuah fenomena pemanasan global. Kita tadi akan menyaksikan sebuah video. Yang kalian lihat dari video tadi apa? Dampak pemanasan global. Terus apa lagi? Ada sebuah SEA Games di Australia. Lombanya tentang apa tadi? Tenis. Sempat diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Karena lapangannya panas. Suhu waktu itu mungkin masih 38 derajat, tapi ketika matahari langsung dipantulkan sinarnya melalui lapangan, maka suhunya akan meningkat, bisa menjadi 68 derajat Celcius. Oke, silahkan dibuka dulu HP-nya. Silahkan Ibu kirimkan linknya. Sudah dicek, silakan dilihat di grup. Silakan lihat LKPD di awal pembelajarannya yang semua siswa harus menjawab. Sudah ketemu? Oke, silahkan diklik videonya sama dengan yang Ibu tampilkan tadi. Jadi saya langsung menjawab beberapa pertanyaan yang ada di modul atau elektronik modul. Terima kasih sudah menjawab modul. Jadi sudah ada yang masuk ke dalam dengan ini. Oke, jadi betul sekali ya. Di situ disebutkan bahwa
Bagaimana pendapat kamu tentang tayangan videonya? Rata-rata tadi menjawab apa kalian? Menakutkan atau mematikan. Yang selanjutnya, berdasarkan tayangan tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Ada bencana alam dan salah satunya juga adalah ulah manusia. Oke, yuk silakan duduk berkelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silakan dilihat di grup WhatsApp. Ibu sudah mengirimkan LKPD. Kelompok 1-2 berarti kelompok visual ya. Kemarin silakan dilihat LKPD-nya. Yang selanjutnya kelompok 3 dan 4 silakan dilihat LKPD auditori. Nah, silakan kalian lakukan apa yang sudah diperintahkan di LKPD. Untuk materinya juga sudah ibu kirimkan juga ya di grup untuk masing-masing materi sesuai dengan biaya belajarnya. Kalau sudah, jangan lupa membuat terakhir aksi nyatanya ya. Kalau yang audio berarti membuat apa? Membuat apa? Apa? Pamflet. Kelompok 1 dan kelompok 2 membuat pamflet. Selanjutnya kelompok auditori, kelompok 3 dan kelompok 4 membuat apa? Membuat video. Yang terakhir berarti menyajikan data untuk yang kinestetiknya. Ayo silakan dipersiapkan untuk yang presentasi. Siapa yang mau MC-nya, siapa yang mau menjawab pertanyaan, siapa yang mau menyajikan. Untuk presentasi yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah peristiwa di mana disebabkan oleh ulah manusia, dan teknologis, industrialisasi dan pemakaian tenaga yang meningkat. Dampak pemanasan global dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Solusinya, menghemat listrik, menanam pohon dan mengurangi penggunaan pribadi yang menyebabkan apa yang dimaksud ternyata mengkaji. Efek rumah kaca atau siapapun yang menggambarkan bumi seperti rumah kaca akan berpanas matahari yang terpantul kembali ke atas bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berempat. Pada video ini kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan lingkungan merupakan suatu proses tergabungnya lingkungan, baik faktor alam maupun faktor manusia. Peningkatan suhu bumi merupakan suatu perubahan iklim yang biasa. Namun pada tahun ini perubahan iklim itu menjadi sangat drastis dan sangat cepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan jawab dulu. Ada berapakah pencemaran lingkungan? Ada 3 jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi mengerjakan yang APD ya, prototin HP, kayaknya agak-agak konsentrasinya agak-agak pecah. Oke, kalau ibu bilang pagi berarti tepuk 1 kali ya. Kalau ibu bilang siang berarti tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam berarti tidak tepuk. Pagi, 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 malam, siang, siang, pagi, 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 pagi. Tepuk tangan dulu. Dan nanti karena kelompok ini tadi hanya 1 kelompok 5 berarti harus presentasi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 berdirinya kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bab atau materi yang telah kita pelajari dan kita diskusikan, yaitu mengenai pemanasan global atau global warming. Di sini kami telah membuat sebuah pemodelan efek rumah kaca seperti yang kita semua tahu bahwa efek rumah kaca adalah salah satu penyebab yang berpengaruh pada pemanasan global. Kalau lebih jelasnya, ini akan disampaikan oleh Martina dalam menjelaskan pemodelan efek rumah kaca yang sudah kita buat. Kepada Martina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini seperti yang teman-teman lihat, kami sudah memberikan hasil praktikum kita yang berkaitan dengan pemanasan global, yaitu rumah kaca. Dengan pemanasan, jadi sebelum saya mengulas lebih dalam, di sini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pemodelan rumah kaca. Antara lain, dibutuhkan 2 toples bening, 1 toples untuk bumi hijau dan 1 toples untuk bumi gersang. Lalu 2 lembar plastik bening beserta 2 karet gelang, 1 buah sendok untuk memindahkan tanah ke dalam toples, 2 buah termometer untuk mengukur suhu. Lalu untuk bahannya kita membutuhkan tanah, lumut dan tumbuhan kecil lainnya. Di sini kami menggunakan rumput untuk tanaman kecil sebagai media di dalam toples bumi hijau. Setelah itu terdapat pula langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat atau penyelidikannya yaitu pertama-tama kita akan memasukkan tanah ke dalam 2 toples ini. Lalu toples diberi tanda seperti yang dicontohkan ini. Toples pertama diberi tanda bumi hijau dan toples kedua diberi tanda bumi gersang. Lalu toples yang bumi hijau diisi oleh tanaman-tanaman kecil seperti yang ada di depan sini. Lalu toplesnya ditutup menggunakan plastik bening dan dilekatkan menggunakan karet. Nah, setelah membuat ini, toplesnya diletakkan di bawah sinar matahari. Kemudian setelah itu kami mengamati bahwa terjadinya peningkatan suhu pada kedua toples. Di sini sudah kita tampilkan di depan bahwa pada waktu ke-5 menit toples pertama mengalami kenaikan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Lalu pada toples kedua terjadinya peningkatan sekitar 45 derajat Celcius. Terbukti bahwa bumi hijau menjadikan suhu lebih dingin secara otomatis akan menjadikan bumi lebih dingin atau menghambat pemanasan global. Jadi itu tadi kan telah disampaikan mengenai hasil praktikum kita modelan rumah kaca.
yang berkaitan dengan pemanasan global. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat sudah dipahami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang mengerti langsung ditanyakan. Apa? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan adalah salah satu hal yang sangat berperan penting dalam mengatasi pemanasan global karena tumbuhan memiliki peran dalam menyerap karbon dioksida untuk mengurangi akumulasi gas rumah kaca yang panas ekstra dan suhu bumi naik. Maka dari itu penghijauan juga termasuk dalam upaya mengurangi global warming. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami. Maaf bila dalam presentasi ini kami ada melakukan kesalahan dalam ucapan maupun tindakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, lupa belum diberikan dulu untuk kelompok ini. Perwakilan visual tadi sudah memberikan presentasinya dengan menampilkan apa tadi? Pamflet yang cantik. Yang selanjutnya kelompok 4 dari perwakilan visual tadi sudah menampilkan video yang asik ya. Tadi kan musiknya asik banget tuh, jadi menambah konsentrasi belajar kalian. Yang selanjutnya yang ketiga, oke, untuk kelompok next mempresentasikan ya dari apa yang sudah disebutkan atau praktikum sederhananya. Jadi luar biasa sekali untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk yang selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke? Angkat tangan semua ini. Oke, silakan berdiri. Baiklah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa dampak global warming atau pemanasan global sangat buruk bagi makhluk hidup manusia dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar yang peduli terhadap lingkungan menjadi kunci dalam mengurangi dampak global warming. Oke. Silakan dulu. Sudah? Oke. Jadi pemanasan global itu adalah menjadi masalah kita semua. Karena yang tinggal di bumi siapa? Kita semua. Ada yang tinggal di planet lain? Oke, kita tinggal di bumi. Berarti yang harus peduli dengan bumi siapa? Kita. Apalagi kalian sebagai generasi muda atau sebagai pelajar. Makanya tadi menunjukkan bahwa dampaknya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau dari praktikum singkat ini bisa terlihat bahwa grafiknya beda banget ya. Kalau bumi hijau naiknya itu masih agak pelan-pelan, tapi kalau bumi gersang naiknya langsung drastis. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau dari kelompoknya tadi menyebutkan bahwa kita mempunyai gerakan menanam pohon. Ada lagi selain itu? Sudah ya, karena praktikum sederhananya mengacu ke sana. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke. Dari pembelajaran tadi, kami menunjukkan bahwa pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Lalu, bagaimana sih cara kita menanggulangi pemanasan global ini? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Oke, silakan dulu. Kalau dari kelompok 1 menyebutkan bahwa pemanasan global adalah ketidakseimbangan antara apa? Suhu
yang meningkat. Makanya kita merasakan setiap hari semakin panas. Cara menanggulanginya adalah dengan, kalau dari kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa mengurangi sampah plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, Ibu teringat nih sama presentasinya Fitrah tadi. Kalau Fitrah tadi menyebutkan bahwa solusinya apa tadi Fitrah? Ada 3. Yang pertama mengurangi kendaraan bermotor. Kenapa? Karena hari ini satu rumah bisa terdapat 5 motor, 3 motor. Makanya polusi udaranya sumbangannya lebih besar. Yang kedua, menanam pohon. Nih, ketemu nih, Bapak kelompok inisiatif ketemu temennya, yaitu menanam pohon. Tadi dari presentasi lengkap ya, kelompok inisiatif menyebutkan bahwa penanaman pohon bisa membuat suhu bumi menjadi lebih dingin. Secara otomatis pemanasan global juga bisa menjadi berkurang, nggak terlalu panas. Yang terakhir, yang ketiga apa tadi? Menghemat listrik. Bu, apa hubungannya listrik sama pemanasan global? Jadi pertemuan kemarin sudah kita bahas energi terbarukan. Salah satunya adalah bahwa energi listrik kita atau sumber energi kita akan habis kalau kita tetap menggunakan terus maka apa yang harus dilakukan? Harus menghemat energinya. Yang selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan. Oke, tadi disebutkan bahwa dari kelompok 1 ketidakseimbangan suhu. Yang selanjutnya pemanasan global ada mempunyai 2 faktor pendukung. Yang pertama dari segi alam. Kalau segi alam itu contohnya apa berarti? Tanah longsor. Tadi kan disebutkan tadi. Tsunami. Apa? Gempa bumi. Itu adalah faktor alam yang tidak bisa kita hindari atau tanggulangi kecuali mengurangi resikonya. Oke, ya Allah, masa doanya Allah jangan gempa bumi gitu ya. Tapi kalau sudah memang siklusnya seperti itu, kalau dari faktor alam kita sudah tidak bisa bahasanya hal itu akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Berarti menanggulanginya. Supaya apa? Supaya resikonya lebih kecil. Selanjutnya, kalau dari faktor manusia, apa tadi yang harus kita lakukan? Apa? Pembakaran hutan. Jadi pembakaran hutan yang bahasanya sampai banyak berhektar-hektar, berarti itu adalah menyumbang sebuah polusi untuk apa? Untuk menjadikan suhu bumi kita menjadi lebih besar lagi atau lebih panas. Ada lagi selain pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Dan satu lagi, untuk menjadikan bumi kita menjadi lebih dingin, apa yang harus kita lakukan? Menanam. Ada sebuah riwayat hadis bahwa satu pohon itu kalau kita nanam itu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Baik nggak tuh? Oke, luar biasa untuk hari ini ya. Ibu akan kirimkan link refleksi ke grup ya. Nanti silahkan diisi. Oke, keseharian tadi sudah, dan refleksi sudah. Kita di penghujung pembelajaran hari ini
Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dan melakukan pembelajaran dengan baik. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan bagi kita semua.